Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala karunia yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan yang luar biasa hari ini. Dan kenikmatan yang Allah berikan itu benar-benar membantu kita semua untuk beraktivitas, untuk melakukan tingkah laku yang mana setiap tingkah laku itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah kelak di yaumil qiyamah. Oleh karena itu tidak layak bagi kita untuk menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kecuali untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga teman-teman semuanya, marilah di awal pertemuan ini, ayo kemudian kita niatkan, luruskan niat kita bahwa kita melakukan aktivitas saat ini benar-benar dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang terbaik, yang tidak ada yang lebih baik daripada beliau, yang benar-benar kita nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana syafaat itu adalah pengakuan dari beliau, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita bahwa kita diakui oleh beliau sebagai umatnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Aas Aisal dalam program ABI, Aas Bicara Inspirasi, hari Jumat jam 1:04. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan siang hari ini nanti kita akan membahas lanjutan dari ABI kemarin Rabu tentang doa. Jadi doa adalah senjata. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, dan doakan saya insyaallah hari besok untuk ngaso dimajukan, biasanya jam 4, untuk besok Sabtu ngaso ngaji asik Sabtu sore jam 3:30. Dan untuk Go Story kita akan laksanakan seperti biasa jam 9 malam, harinya Senin. Dan jangan lupa follow Instagram saya, Facebook saya, dan kunjungi channel YouTube saya di Zulfmi. Dan tolong subscribe, share, like, dan komen, gitu ya, supaya kemudian makin semangat. Sebenarnya nggak ada efeknya juga sih, maksudnya nggak ada pengaruhnya juga, karena Bismillahirrahmanirrahim betul-betul diniatkan untuk kemudian selalu bikin konten, bikin rekaman ya untuk menyebarluaskan dakwah ini ya. Jadi teman-teman sekalian, semangat dan tidak semangatnya saya bukan karena sekedar subscribe, like, komen, dan share-nya teman-teman semuanya, tapi memang saya butuh itu. Tapi doakan saya kemudian bisa semakin baik ya, semakin baik dan semakin baik, bisa kemudian memberikan nuansa dan suasana berbagi di antara kita semuanya. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, review sebentar untuk materi yang kemarin, berdoalah karena doa itu adalah senjata. Kemarin kita sudah menyampaikan bahwa dalam buku ini dijelaskan doa adalah senjata yang paling ampuh, bahkan diibaratkan seperti anak panah yang tidak pernah meleset dari sasarannya, artinya pasti kena. Kemudian sebuah benteng yang kokoh yang bisa untuk melindungi kita sebagai umat Islam dan para pengemban dakwah tentunya teman-teman sekalian. Dan mau tidak mau berdoalah kepada Allah, zat yang maha segala-galanya, zat yang layak dan patut dijadikan tempat kita bersandar atas segala
keluh kesah yang kita hadapi. Dan teman-teman sekalian, banyak sekali contoh yang dialami oleh Rasulullah SAW sendiri, bahkan para sahabat. Jadi ketika beliau melakukan perang Badar, dalam posisi peperangan di dalam perang Badar, beliau kemudian berdoa agar kemudian kemenangan kaum muslimin itu digapai. Jadi kalau kita lihat dari peperangan kaum muslimin yang pernah dilakukan oleh umat Islam, mereka atau kita sebagai umat Islam itu selalu kalah dari banyak faktor. Persenjataan kalah, jumlah kalah, terus persiapan kalah, pengalaman juga kalah. Tapi dalam seluruh peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin, hasilnya adalah kemenangan bagi kaum muslimin. Nah, apa yang membedakan? Salah satu yang membedakan, dan ini jelas faktor yang benar-benar penting, adalah doa. Di mana doanya kaum muslimin, kaum mukminin itu akan diijabah oleh Allah, sedangkan harapan dari orang-orang musyrik, para musuh-musuh Islam itu tidak akan kemudian mampu untuk mengalahkan kaum muslimin. Nah, lalu kemudian dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW menuju Yathrib juga kemudian Rasulullah berdoa, karena waktu itu Rasulullah kan jalan kaki ya, naik onta, dan beliau dikejar oleh kaum Quraisy menggunakan kuda, di mana pada saat itu kendaraan tercepat ya kuda, onta pasti tersusul. Tapi ternyata Rasulullah berdoa, dan dengan doa itu pasukan kaum Quraisy yang sedang mengejar Rasulullah dengan kuda, mereka tidak sanggup untuk mengejar Rasulullah yang menggunakan unta, dan kuda-kuda mereka terperosok berkali-kali. Akhirnya kemudian kaum Quraisy mengatakan bahwa ya sudahlah, saya tidak akan ngejar lagi. Nah, saat itu juga kudanya nggak pernah terperosok dan balik, gitu ya. Nah, dan kemarin sudah saya sampaikan juga tentang kalimatnya Umar Ibn Khattab yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, saya tidak peduli dengan pengabulan doa, saya lebih fokus pada doanya itu sendiri. Sebab jika saya diberi kesadaran untuk berdoa, doa saya pasti dikabulkan. Ini kalimat atau quote yang begitu luar biasa dari Umar Ibn Khattab. Jadi beliau itu benar-benar sangat bagus kalau dalam menyusun kalimat untuk memberikan motivasi kepada kita semuanya. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Allah zat yang tidak pernah bohong, Allah zat yang pasti benar, mengatakan berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Artinya ya benar saja, doa itu adalah anak panah yang pasti nancep di sasaran, tepat, tidak pernah meleset. Kita lanjutkan teman-teman sekalian, itu review untuk pertemuan hari Rabu kemarin, dan kita akan lanjutkan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yahya bin Mu'ad rahimahullah pernah berkata, jika hati seseorang fokus saat berdoa, betul-betul merasa butuh dan harapannya kuat, maka doanya pasti dikabulkan. Jadi Yahya bin Mu'ad itu pernah berkata dan memberikan nasihat kepada kita semua, kunci dikabulkannya doa adalah jika hati seseorang itu fokus saat berdoa dan betul-betul merasa butuh dan harapannya kuat, maka doanya pasti dikabulkan. Fokus teman-teman sekalian. Kalau kita meminta sesuatu kepada Allah, kita fokus, kita benar-benar merasa kita butuh dan kita berharap apa yang kita doakan itu benar-benar dikabulkan oleh Allah. Kalau harapan kita kemudian kuat, kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah bahwa kita bukanlah siapa-siapa, kita bukanlah apa-apa,
dan kita benar-benar butuh Allah, butuh dengan harapan-harapan yang kita panjatkan kepada Allah, dan kita fokus berdoa, maka insya Allah doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sedang berdoa, ya fokus dengan doa kita, benar-benar kita berharap full dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah ini saya akan menyampaikan banyak sekali riwayat tentang hebatnya doa para nabi. Dengan doa Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam beserta kaum mukmin serta menenggelamkan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Qamar ayat 10 sampai ayat 14. Nuh berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya aku adalah orang yang dikalahkan, karena itu tolonglah aku. Lalu kami pun membuka pintu-pintu langit dengan menurunkan air hujan. Kami menjadikan bumi memancarkan mata air. Kemudian bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Kami mengangkut Nuh ke dalam bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Mereka berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari. Dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Nuh dengan kaum mukmin waktu itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Nuh sudah berdakwah kepada kaumnya, kemudian sudah mentok, beliau kemudian sudah mentok, kaumnya ngeyel, kemudian beliau berdoa kepada Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang dikalahkan, karena itu tolonglah aku ya Allah. Beliau memanjatkan doa. Dengan doa itu Allah membukakan pintu langit dan menurunkan hujan darinya. Kemudian Allah membangunkan bumi untuk mengeluarkan mata air dari dalamnya. Lalu bertemulah mata air dari bumi dan air hujan dari langit, hingga kemudian terjadilah banjir bandang yang melenyapkan seluruh kaum kafir pada saat Nabi Nuh itu kemudian diutus. Ini kekuatan doa yang dicontohkan oleh Nabi Nuh pada posisi yang sudah mentok, tapi Allah memberikan jalan keluar kepada beliau. Senjatanya apa? Doa. Kisah yang lain, dengan doa pula Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan paus. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87 dan 88, Yunus berdoa dalam keadaan sangat gelap. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Lalu kami pun mengabulkan doanya dan menyelamatkan dari kedukaan. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Dengan doa pula Nabi Yunus berhasil keluar dari perut ikan paus. Dengan apa? Dengan doa. Dan Allah mengabulkannya. Pada posisi sangat terdesak, senjata terakhir dan senjata pamungkas bagi orang-orang mukmin yang dicontohkan oleh para nabi adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah adalah zat yang tidak bakal meninggalkan hambanya dalam kondisi yang paling terdesak. Di dalam riwayat yang lain, kisah yang lain, dengan doa pula Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan musibah Nabi Ayyub alaihi salam. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84, ingatlah kisah Ayyub saat ia berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sementara Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Lalu kami pun mengabulkan doanya itu. Kemudian kami melenyapkan penyakit yang ada padanya, mengembalikan keluarganya padanya, dan melipat gandakan bilangan mereka sebagai rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Nabi Ayyub yang terkena penyakit, ditinggalkan keluarganya, kemudian beliau berdoa kepada Allah,
juga sudah dalam kondisi yang sangat terdesak. Beliau memanjatkan doa kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Akhirnya penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub itu disembuhkan oleh Allah. Keluarganya dikembalikan kepadanya, bahkan kemudian mendapatkan keturunan yang begitu banyak. Ini yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, beliau adalah zat yang maha baik. Allah adalah zat yang maha segala-galanya, zat yang sesuai dengan prasangka dalam diri kita. Maka jangan pernah berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Selalu berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menjadi hal yang sangat penting yang harus kemudian kita pahami, teman-teman sekalian. Dengan doa pula Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-21. Musa keluar dari kota itu dengan rasa tegang dan menunggu-nunggu dengan khawatir. Dia berdoa, Tuhanku, selamatkan aku dari orang-orang zalim itu. Dengan doa pula Nabi Musa mendakwai Fir'aun dan para pejabatnya, tampil gagah di hadapan tirani keras kepala dan para pejabat kriminal itu. Ini tentu situasi sulit dan berat. Tingkat kesulitannya hanya diketahui dengan baik oleh orang-orang yang menyuarakan kebenaran di semua tempat dan masa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Toha ayat 25 sampai ke 28. Musa berkata, Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Ini contoh, ini teladan doa untuk para pengemban dakwah yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dicontohkan oleh Nabi Musa ketika kemudian mendakwai Fir'aun dan para pejabatnya. Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Quran surat Toha ayat 25 sampai 28. Dengan doa pula Allah subhanahu wa ta'ala pun membinasakan Fir'aun beserta para pejabatnya, menghancurkan mereka dan memantapkan eksistensi Bani Israel di atas bumi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 88 sampai 89. Musa berkata, Tuhan kami, sesungguhnya Engkau memberikan kepada Fir'aun dan para pemukanya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Tuhan kami, binasakan harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya permohonan kalian berdua dikabulkan. Allah membinasakan Fir'aun dengan seluruh pejabatnya, membinasakan dan menghilangkan seluruh kekayaan mereka dengan doa dari Nabi Musa alaihissalam. Contoh dari para nabi yang diberikan kepada kita, bahwa berdoa adalah senjata bagi kita semua. Di saat kemudian sudah tidak ada tempat bergantung, Allah masih ada. Maka teman-teman sekalian, tetaplah berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah benar-benar telah menunjukkan banyak pelajaran kepada kita. Allah telah memberikan banyak sekali tanda-tanda kepada kita tentang kebesarannya, tentang kehebatannya, tentang kemahamurahannya dan maha segala-galanya, yang kemudian kita tinggal mempraktekkan apa yang telah dicontohkan dan telah diberitahukan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kita tinggal mempraktekkan itu semua.
Dan insya Allah dengan keyakinan yang kuat, dengan keikhlasan, dengan segala penuh pengharapan yang kita miliki, Allah akan mewujudkan apapun yang kemudian kita inginkan insya Allah. Kuncinya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh-contoh semisal ini sangat banyak dan tidak bisa dihitung. Kesimpulannya, doa itu faktor penting bagi datangnya kebaikan, hilangnya keburukan, turunnya rahmat, sirnanya penderitaan, dan tercapainya kemenangan. Masya Allah. Kesimpulan dari kekuatan doa, dari aktivitas yang kita sebut dengan berdoa, adalah faktor penting bagi datangnya kebaikan, hilangnya keburukan, turunnya rahmat, sirnanya penderitaan, dan tercapainya kemenangan. Mulai hari ini, mulai saat ini, perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan berdoa itulah kita menunjukkan kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanyalah hamba yang hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kemurahannya dan pertolongannya. Dengan itulah kemudian kita akan menggapai kebaikan, menghindari keburukan, dan kita akan menggapai kemenangan yang kita inginkan. Yang kemarin pernah saya sampaikan teman-teman sekalian, bahwa doa adalah wujud hilangnya kesombongan pada diri kita. Orang yang tidak pernah berdoa, dia menunjukkan sombongnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia berpikir segala sesuatu yang dia capai itu atas ikhtiarnya, atas usahanya, atas jerih payahnya. Dia melupakan Allah. Dia tidak melibatkan Allah dengan doa-doanya. Maka kemudian tidak berdoa adalah wujud kesombongan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin cinta Allah kepada kita. Dan itu menjadi indikator hilangnya kesombongan pada diri kita. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah, sebuah materi yang sangat luar biasa, yang bisa kemudian kita ambil pelajarannya, sehingga kemudian kita bisa menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Di kedepan kita akan menjadi manusia yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih ikhlas untuk menerima setiap kondisi yang kita alami dalam kehidupan. Dalam quote saya yang kemudian saya share kemarin, berbahagialah dalam kehidupan ini, karena ketika kita merasa bahagia dengan segala kehidupan yang kita jalani, itu menunjukkan kita ridho kepada setiap ketetapan-ketetapan Allah kepada kita. Karena apapun yang terjadi pada diri kita dalam kehidupan kita, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita bahagia menjalaninya, itu berarti kita ridho kepada ketetapan-ketetapan Allah untuk diri kita dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebuah materi yang sangat luar biasa. Dan insya Allah besok Rabu dan Jumat kita akan lanjutkan dengan catatan penting tentang doa. Masih tentang doa, tapi ini insya Allah semakin membuat kita akan belajar tentang dahsyatnya doa. Saya kira itu teman-teman sekalian, Abi untuk hari ini. Terima kasih untuk atensinya kepada Mas Indra. Terima kasih telah menyimak. Silahkan di-share, silahkan kemudian dibagikan kepada yang lain, supaya kemudian kita bisa semakin luas kemanfaatannya. Baik teman-teman sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.